Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, Hirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kembali lagi dan bertemu lagi pada ngaji malam Sabtuan bersama Kiai Husain Muhammad dengan kitab Al-Fiqhu Al-Islam wa Adiyatuhu. Tema kali ini kemarin kawin tentang pernikahan ya Bu ya. Ada kawin bid'ah, kawin apa. Nah, ini menarik sekali dan malam hari ini kita tentang apa Bu ya? Bab selanjutnya. Halo Bu ya. Ya, nanti malam hari ini kita lanjut dari bab sebelumnya. Dan kegiatan ini, ngaji ini live di YouTube, Facebook Mubadala. Jika teman-teman ingin bertanya, ingin memberikan pernyataan, nanti silakan ditulis saja di kolom komentar Facebook. Dan juga ngaji ini akan diupload ulang di YouTube Mubadala. Ya, mungkin dari saya pengantar itu saja. Selebihnya saya serahkan ke guru kita semua, Kiai Haji Husain Muhammad. Monggo Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahuda amma ba'd. Terima kasih dulu teman-teman sekalian, para pengagum Mubadalah ya. Mubadalah dikagumi ini itu. Ya. Nah, ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu dukhul jannah. Tariqan ilal jannah. Barang siapa yang tetapi baru disampaikan argumen dari kelompok yang membolehkan. Jadi ada dua kelompok di dalam komentar umat Islam itu dalam sejarah ya, saya bilang di dalam sejarah apa ya, dari baik Al-Quran maupun hadis dan sebagai interpretasi para ahli hukum atas teks yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu, maka selalu terjadi perbedaan pendapat. Dan dalam hal ini, dalam isu ini ada pendapat. Satu, katanya dalam referensi ini adalah kelompok Syiah dan kelompok Sunni. Nah, itu masih begitu ya. Ya, sejarah namanya. Saya sebetulnya ingin tidak sudah diakhiri konflik permusuhan, apalagi saling mengkafirkan di antara kaum muslimin sendiri. Batasan saya
Oke. Oke, sekarang jadi dalam sekali kembali kepada topik. Ya saya mengatakan tadi karena ada peristiwa baru ini ya, wafatnya seorang tokoh besar yang dituduh atau diapa sebagai Syiah. Terus oke, kita tinggalkan itu, kita akan bicara apa yang ada di dalam khazanah intelektual Islam mengenai isu ini. Mengungkapkan dari kalangan Syiah juga terbelah ya, saya kira ada banyak sekali pandangan. Sekarang kita menyampaikan argumentasi mayoritas besar kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Sekarang kita bilang adil istadallal jumhur ala tahrimi nikahil mut'ah bil was sunnati wal ijma'i wal ma'qul. Jumhur mayoritas besar mengambil argumentasi tentang haramnya nikah mut'ah berdasarkan Al-Quran, sunnah, hadis dalam hal ini, ijma, konsensus ulama, kesepakatan para ulama, dan logika rasio. Saya kira ini kan itu tidak satu Al-Quran tentu kemudian hadis. Nah, tetapi keduanya tidak cukup karena harus diinterpretasikan oleh orang, ya, harus dipahami oleh orang masyarakat yang ahli di dalam kedua sumber itu. An-Niyat mengatakan waladina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Gitu. Hadhil ayat ini haramatil istimta'a bin nisa, mengharamkan istimta' atau bersenang-senang dengan perempuan kecuali melalui dua cara, yaitu az-zawaju, pernikahan, akad nikah, wa milkul yamin. Nah, ini menjadi problem lagi aja nih ya. Milkul yamin. Milik tangan kanan. Dulu budak, perbudakan. Walaisatil mut'atu zawajan sahihan. Mut'ah itu bukan perkawinan yang sah. Wala milkul yamin. Dan juga bukan milkul yamin. Jadi nikah mut'ah bukan pernikahan yang dilegalkan, bukan merupakan pernikahan, dan bukan juga milkul yamin itu perbudakan. Lagi-lagi kita terganggu sebetulnya sih dengan milkul yamin kalau kita tidak memahami sebuah sejarah. Dan kalau itu hanya masih diberlakukan, jadi agak sulit. Watakunu muharramatan, karena itu nikah mut'ah adalah haram. Wa dalilu annaha laysat zawajan annaha tartafi'u min ghairi talaqin. Bukti bahwa nikah mut'ah itu bukanlah perkawinan karena dia akan dua orang yang sudah menikah mut'ah itu akan berpisah dengan sendirinya tanpa harus cerai. Itu. Jadi begitu ditetapkan waktu, misalnya 1 bulan, begitu selesai waktunya, maka dengan sendirinya, maka itu sudah terputus hubungan nikahnya. Wala nafaqata biha, dan tidak ada nafkah. Ya. Wala yathbutu biha tawarusu, dan tidak ada saling mewarisi. Itu ya. Jadi itu bentuk nikah mut'ah.
Nanti ada lagi. Apakah ada kita sudah bicara tentang tidak perlu saksi gitu dan seterusnya. Jadi bukan sama sekali bukan nikah. Wa amma sunnatu fal ahadits al-katsiratu as-sabiqatu al-muttafaqu 'alaiha allati dzakartuha ala an aliyin samrah al-juhani wa salamah bin aqwa dan seterusnya. Ada banyak sekali hadis-hadis Nabi yang disebut disampaikan oleh banyak sekali para sahabat yang mengandung an-nahy al-mutadamminah wal mutadamminah an-nahy as-sarih, larangan yang tegas an nikahil mut'ah, tentang nikah mut'ah am Khaybar, pada tahun perang Khaybar. Wa ba'da fathi Makkah bi 15 yauman, dan pada penaklukan kota Mekah atau pembukaan kota Mekah tanggal 15. Fi hajjatil wada' dan haji wada'. Nah, ini perlu nih. Jadi ada proses penghapusan sudah sekian lama ada, dan kalau begitu sudah tidak berlaku gitu. Ini kan masa-masa terakhir Nabi. Hajjatul Fathu Makkah itu tahun 8 Hijrah. 2 tahun berikutnya, tahun ke-10 Hijrah, Nabi menyampaikan juga pidato terakhirnya di Arafah yang menegaskan juga tentang haramnya nikah mut'ah. Gitu ya. Nah, saya selalu ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menganalisis teks itu dari sisi sejarah. Ini penting sekali, memahami sejarah teks. Ini yang jarang sekali kita menganalisis ini semua. Kita hanya melihat teks itu sendiri tanpa melihat latar belakang bagaimana teks itu hadir, kepada siapa dia dihadirkan, dalam konteks kebudayaan apa, dalam sistem ekonomi apa, kan gitu-gitu. Itu sebetulnya yang menentukan keputusan-keputusan hukum. Gitu ya. Jadi di sini proses yang kedua, saya ingin mengajak juga bahwa Al-Quran itu ingin melakukan atau bermaksud untuk melakukan transformasi kultural secara gradual, bertahap, untuk sampai pada sebuah cita-cita besar, yaitu tentang keadilan. Itu ya. Dan keadilan sebetulnya bisa ditegakkan apabila posisi masyarakatnya adalah setara. Gitu. Basisnya setara dulu, baru kemudian sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan peran gitu, masing-masing. Itu namanya keadilan nanti. Bukan ditentukan oleh latar belakang tubuh, latar belakang label dan sebagainya. Itu sebetulnya situ ya nantinya. Itu. Jadi ini juga sama prosesnya. Ada sejarah masa lalu yang masih diperlakukan, kemudian maksudnya itu dan secara bertahap ini harus dihapuskan karena ada banyak hal yang bisa merugikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Oke, masih. Jadi itu ya. Jadi tanggal bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, di depan 90.000 orang yang ikut serta di dalam hadir di dalam pidato terakhir Nabi di Arafah itu. Nabi menyampaikan penegasan tentang dilarangnya nikah mut'ah, begitu. Wa amal ijma'u, ada konsensusnya. Dan argumentasi ketiga adalah ijma' atau konsensus. Faqad ajma'atil ummatul
illa al-imamiyah ala al-imtina'i an zawajil mut'ati. Para ulama umat Islam seluruhnya kecuali imamiyah katanya itu sepakat dilarangnya nikah mut'ah. Walau kana jaizan la aftau bihi, kalau boleh maka mereka akan memfatwakan itu. Qala Ibnu Munzir ja'a 'anil awail ad-rukhsah fiha ay fil mut'ah wala a'lamu al-yawm ahadan yujizuha. Ibnu Munzir ini ahli hadis besar, mungkin muhaddis ya, muhaddis besar. Konon juga Ibnu Munzir sebetulnya sudah taraf mujtahid mutlak gitu dari sisi kemampuan intelektualnya. Saya kalau mengenal Ibnu Munzir itu yang bicara tentang beliau yang menyatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih bahkan sanad yang membolehkan khitan perempuan. Itu yang saya kenal. Beliau yang mengatakan tidak ada hadis yang sahih mengenai khitan perempuan. Oke, itu bicara yang lain. Ja'a awail ar-rukhsah. Memang pertama-tama dulunya ada rukhsah. Rukhsah sekali lagi, rukhsah adalah pengecualian, kemurahan karena ada situasi darurat yang tidak bisa tidak, itu maksudnya karena kalau tidak menimbulkan bahaya, merugikan, menghancurkan dan membuat kematian atau sakit gitu ya, itu rukhsah biasanya atau berpotensi sakit. Tapi saya tidak tahu bahwa hari ini ada seorang yang membolehkannya. Nah itu ya. Jadi tidak tahu ada seorang yang membolehkannya. Ingat, illa ba'd ar-Rafidhah. Rafidhah ini Syiah ya. Ya, kita tidak akan bicara Syiah dulu. Bahkan juga dulu kala gitu. Dahulu kala lah. Sekte-sekte kan banyak sekali. Dahulu kala. Sekarang kita tidak tahu lagi apakah masih ada atau tidak ada. Tetapi sejarahnya ada. Jadi kalau begitu kita sebetulnya tidak boleh, menurut saya, masih merujuk pada sejarah masa lalu, nama sebuah sekte yang masih digunakan. Apakah ada apa tidak? Dulu ada memang. Gitu ya. Kita harus ke sana langsung mencari, kalaupun harus ada, ya gitu. Apakah masih guna? Oke, kita selalu begitu ya. Menggunakan pokoknya ada kan gitu kan, tapi argumentasinya lemah. Wala makna liqauli al-khalifu kitab Allah wa rasulih. Dan tidak ada makna liqaulin pandangan. Jadi tidak ada gunanya pandangan yang bertentangan dengan kitab Allah wa rasulih. Jadi ya karena bertentangan yang nggak bisa dipakai gitu maksudnya sih. Kalau Qadhi Iyad itu juga ulama besar sekali, saking sufi ya, beliau juga seorang ahli fikih besar. Tsumma waqa'a ijma', kemudian terjadilah ijma', kesepakatan atau konsensus tadi min jami'il ulama, dari semua ulama, ala tahrimiha illa Rafidhah, bolak-balik masih Rafidhah saja. Sudah gitu ya. Wa amal ma'qul, sedangkan dari sisi logika, fa inna zawaja, jadi kita, kalau saya memang mengajak kita semua untuk tidak berhenti pada produk, ya, pada pernyataan sebuah produk hukum.
Apalagi produk hukum masa lalu. Nah, jadi dan sementara ini kita semua masih merujuk kepada produk hukum masa lalu. Seakan-akan kemudian menjadi final. Nah, maka yang paling utama produk hukum itu sendiri dipertanyakan, kita pertanyakan. Bukan menerima apa yang seakan-akan final, seperti produk hukum positif itu ya, kita tidak. Seperti begitu, tidak. Saya kira kalau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, gitu, maka kita harus bertanya, mengapa dan untuk apa? Gitu bolak-balik ya. Pernyataan itu begitu, mengapa begitu, dan untuk apa? Apakah lalu sejalan dengan maqasidus syariah atau tidak? Karena kita harus mencapai pada sebuah ujung dari sebuah kehendak itu. Hukum itu adalah kehendak untuk mengatur. Apakah bisa sejalan atau tidak? Gitu ya. Nah, jadi makul logikanya nih. Argumen logika, argumen rasional tentang mengapa pernikahan mut'ah itu dilarang. Itu penting ya. Nanti mungkin saya akan menambah juga di samping apa yang ada di dalam kitab ini. Saya akan menambahkan ya, karena konteks hari ini yang terus dinamis, kehidupan yang terus dinamis ke depan, tidak. Jadi nikah itu adalah untuk sakalin nafs, untuk ketenangan, sakinah itu loh, sakinah itu untuk sakinah, tenang, hatinya tenang. Itu satu. Yang kedua adalah injabul aulad. Jadi tidak semata-mata untuk pelampiasan hasrat seksual. Ya, itu. Nikah meskipun awalnya begitu, tetapi tidak semata-mata pelampiasan hasrat seksual. Jika itu tujuannya, maka kita sama dengan binatang. Pemenuhan hasrat seksual saja. Oke, satu diingatkan. Jadi, tetapi kita juga melalui pernikahan itu kita diharapkan akan melahirkan sebuah generasi yang akan melanjutkan kehidupan sampai pada akhir kehidupan kita semua. Dan itu harus melahirkan anak-anak. Wa takwinul usrah, dan pembentukan keluarga. Gitu ya. Itu minimal dari tujuan perkawinan. Nanti adalah pernyataan juga pernyataan Al-Quran juga. Nikah itu adalah perjanjian yang kokoh. Misaqan ghalidha. Gitu ya. Ini prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip pernikahan nih. Ketenangan, apalagi kemudian keturunan, kemudian pembentukan keluarga, dan yang selalu kita kita cita-citakan adalah mawaddah warahmah. Bukan, nah itu juga oke. Walaysa fil mut'ati illa qada asy-syahwati. Walaysa fil mut'ati illa qada asy-syahwati biyahwi muaqqatin. Sedangkan nikah mut'ah hanyalah pelampiasan hasrat seksual untuk waktu tertentu, untuk satu kadar waktu tertentu. Jadi itu jelas sekali. Bahwa kazina tamaman, karena itu nikah mut'ah sepenuhnya
persis seperti perzinahan. Itu logikanya ya. Oke. Wala makna litahrimihi ma'ibahatil mut'ah. Karena itu maka keharaman itu tidak ada artinya jika masih dibolehkan. Nikah itu. Oke, begitu ya. Sudah. Wa min abihi yatabayyanu rujhanu adillatil jumhur. Dari sini jelas sekali kuatnya argumentasi mayoritas ulama. Wal qaul dan pendapat bitahrimil mut'ati, haramnya mut'ah, wa butlani zawajiha, dan batal tidak sahnya perkawinan mut'ah itu, wa butlani zawajil muaqqat, batalnya perkawinan sementara. Wa hadza ma yataqabbalahu al-mantiq wa ruhus syariah, inilah yang dapat diterima oleh logika dan semangat aturan hukum. Begitu aturan hukum gitu ya. Itu jadi. Apalagi ya, saya ingin menambahkan saja bahwa kita masih selalu dalam posisi struktur atau sistem patriarkisme zaman saya. Patriarkisme itu di dalam sistem budaya patriarkisme atau patriarkis itu, maka posisi perempuan adalah semata sebagai sumber sebagai objek. Ini kenapa nih? Ini Bu ya, rame. Ada yang masuk Zoom. Ini gitu. Ini kakak dari Bogor. Oh iya. Oke, terima kasih, selamat datang ya. Selamat datang lah. Ikutnya jadi bagus. Yeah. Jadi apalagi masih di dalam posisi perempuan sebagai objek seks. Ini bahaya sekali. Akibatnya sangat besar sekali. Akibatnya sangat berat bagi kaum perempuan sendiri. Itu karena dia hanya dinikmati, setelah itu ditinggalkan begitu saja. Dia cari lagi, dan seterusnya. Dia tidak berdaya sama sekali. Jadi perendahan martabat perempuan. Perempuan dibeli, gitu, macam begitu. Ya, perzinahan begitu. Pada umumnya begitu. Begitulah, saya kira sudah selesai. Tambahan itu, dan kalau mau lebih detail argumentasi masing-masing pihak itu dikaji sedemikian rupa. Saya sebetulnya senang sekali teman-teman sekalian untuk kita membiasakan diri menganalisis argumentasi itu. Karena kita seringkali hanya berdebat tentang teks itu, tapi tidak dianalisis segala sesuatunya. Bahkan analisis itu sebetulnya sangat detail sekali. Tadi kemarin itu kita bicara tentang kata itu sebetulnya maknanya apa. Itu loh, asal usulnya seperti apa. Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai pemaknaan. Ini penting untuk juga menjadi cara berpikir kita menganalisis banyak teks yang lain. Menurut saya gitu ya, analisis yang saya tawarkan itu kan adalah analisis hermeneutik namanya. Analisis hermeneutik itu mengkaji asal-usul sebuah kata. Bagaimana itu dimaknai pada awalnya, bagaimana kemudian digunakannya, mengapa dia menyebutkan itu, dan seterusnya. Baik, sangat akademis ya, saya kira kalau bicara begitu. Tapi saya itu pengennya begitu. Ini bolak-balik saya harus mengatakan, jika kita hanya mengetahui produk, maka kita akan fanatik. Maka kita akan menyalahkan orang lain tanpa logika sama sekali. Dan kemandegan akan terjadi.
ini akibat dari kita, cara berpikir kita adalah hanya pada produk, tidak menganalisis produk itu bagaimana terjadinya, dan ini dianggap sebagai sesuatu yang final, maka ini akan melahirkan atau berdampak berat sekali fanatisme misalnya. Dan fanatisme itu akan terus bergerak kepada radikalisme. Nah, radikalisme itu akan terus bergerak pada terorisme. Ini tidak boleh terjadi. Jadi harus terjadi proses analisis yang terus. Seperti yang sudah saya sampaikan juga pada setiap minggu yang lalu juga, teks tidak hadir di dalam ruang hampa, tetapi teks selalu hadir untuk merespon pergerakan atau realitas sebuah masyarakat, dan karena masyarakat itu macam-macam gitu loh dan terus bergerak, maka sebetulnya kita harus selalu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, dan kita selalu akan memutuskan berdasarkan keadilan dalam konteks yang berbeda-beda. Karena itu formatnya mungkin berbeda-beda, tetapi misi keadilannya harus tetap. Dan saya kira sekali lagi saya sudah menyampaikan di banyak sekali kesempatan, keadilan itu sesungguhnya sama dengan ta'adul. Ta'adul itu sama dengan tabadul. Tabadul itu sama dengan mubadalah. Itu loh. Itu sih apa-apa itu. Dulu juga saya sudah mengatakan fakih yang bapaknya ini tuh bertanya dulu kepada saya, apa ya? Apa ya kamu begitu maksudnya apa sih? Oh gitu. Oke deh. Sebetulnya ya bisa saja ta'adul, bisa saja tabadul, oke bisa saja mubadalah. Tapi gampangnya mubadalah sih ya sudah deh. Ya, tapi maksudnya itu hebat lah pokoknya. Itu jadi tujuan itu harus tercapai, keadilan. Keadilan itu ya proporsionalitas. Siapa yang bisa ya itu, siapa yang nggak bisa ya jangan. Kayak gitu loh. Kemudian saling membantu dan seterusnya. Baik, itu lagi-lagi akan kesimpulan kita sampai di situ. Sekarang ini topik lain itu. Mengarahkan kita kepada nikah siri sebetulnya sih. Tetapi untuk memahami nikah siri, oke, nikah siri, ada nggak di isu Aisyah wedding situ isu nikah siri, ada nggak? Hanya untuk perkawinan anak itu Bu ya. Oh, perkawinan ada, oke. Yang mengajak untuk berpoligami orang Aisyah wedding. Oh ya ya, jadi itu ya poligami, nikah anak, terus apa lagi? Ya. Katanya ada 3. Aduh, sama apa gitu. Ya? Oke deh, oke ya. Tapi ya, saya ingin menyampaikan saja sebagai sebuah pengetahuan karena juga ini ada kasus-kasus yang dimana nikah siri itu populer. Populer sebetulnya. Satu lagi Bu ya, memberikan pengetahuan bahwa Aisyah itu nikah muda gitu. Oh iya, ya itu argumentasi banyak sekali ya. Oke, apakah saya harus menyampaikan itu atau sebetulnya nanti dalam sebuah ngaji sendiri tentang isu usia nikah Nabi dengan Siti Aisyah yang selalu menjadi argumentasi mereka yang ingin menikah muda atau ya, mengawinkan perempuan. Nah, mengawinkan itu juga menjadi masalah. Nah, perempuan dikawinkan. Nah, itu ya. Jadi itu masalahnya bukan hanya sekedar muda, tapi itu dikawinkan karena dia tidak punya. Ini mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan Tia Istianah, Bu ya. Apa katanya? Beberapa penelitian bilang kalau pernikahan anak itu banyak disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Iya. Bukan semata-mata kebudayaan.
Nah, bagaimana Islam menghadapi realitas seperti itu, kata Tia, Bu ya? Iya, ya itu argumentasi biasa lah gitu ya. Jadi kita menyalahkan apa ya keadaan lalu mencari penyelesaiannya sangat begitu. Padahal penyelesaian itu belum tentu menyelesaikan juga, bahkan memberatkan juga. Sangat simplistik sekali argumentasi orang itu. Apakah hanya itu? Dan saya kira undang-undang perkawinan sudah menyediakan, meskipun itu apa ya namanya itu masih menyelesaikan, masih juga belum selesai. Di seluruh undang-undang hukum keluarga di seluruh dunia, termasuk di Mesir, itu aturan harus dibikin dulu begitu, bukan dilonggarkan terlebih dahulu. Jadi hukum itu mengantisipasi terlebih dahulu terjadinya sesuatu kasus yang kemudian membahayakan. Dalam kondisi-kondisi tertentu, ya harus ada bukti bahwa itu misalnya berbahaya kalau tidak. Misalnya, tapi harus faktual gitu, harus jelas gitu. Jadi harus dibuktikan. Jadi tidak klaim kekhawatiran ya, tidak klaim kekhawatiran itu tuh. Jadi itu biasanya khawatir gitu itu. Tapi tidak seluruhnya problem itu bisa menyelesaikan persoalan perempuan itu sendiri. Gitu? Iya, bahkan itu menjadi beban berat sekali melepaskan itu. Ya saya juga tahu lah di daerah-daerah itu apa sih masalahnya. Nah, oke, jadi kalau membicarakan ini agak panjang karena faktornya bukan satu. Dan penyelesaian itu tidak selalu bisa menyelesaikan masalah apa yang dikhawatirkan itu sendiri ya. Jadi oke, dari situ maksud saya begini. Mengapa saya ingin bicara tentang nikah siri? Karena ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tentang nikah siri itu. Kata nikah siri sendiri menjadi problematik menurut saya karena kita menggunakan sebuah istilah Arab, istilah hukum yang ditetapkan masa lalu untuk diterapkan pada masa kini. Kata-kata itu. Maksudnya begini, di dalam konteks kita di Indonesia, nikah siri itu dianggap nikah tanpa dicatat, gitu ya, di dalam pengadilan atau di dalam KUH hukum dokumen negara. Maka ini menurut dan sementara orang menggunakan kata definisi nikah sah menurut agama katanya apabila sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ada wali, ada seorang saksi, ada sirot, ya sudah sah. Anggapnya mereka nikah agama katanya. Nah gitu kan? Nikah agama. Jadi lalu diadukan, diperhadap-hadapkan. Ini juga menjadi masalah. Nah, mengambil hukum negara dianggap bukan hukum agama. Terus diadukan lagi, mana lebih hebat? Hukum Tuhan apakah hukum negara? Gitu masalahnya. Ini harus diselesaikan begini-begini, tidak bisa begitu saja, oke. Gitu. Karena ini yang sedang dihadapi, kita sedang menghadapi gempuran-gempuran baru, sebetulnya bukan baru ya, tapi ya diperbaharui makin untuk mengembalikan pada masa lalu itu yang sebetulnya sudah tidak relevan, bahkan membahayakan apabila itu digunakan untuk masa sekarang. Tapi argumentasinya tetap menggunakan argumentasi masa lalu. Tuh, bagaimana? Ini katanya nanti akan muncul bid'ah, maka muncul sesat, maka muncul kafir. Itu tidak menghukumi hukum Allah dan gitu-gitu tuh. Nah, ini juga menurut saya perlu sekali itu dijelaskan. Apakah nikah mut'ah itu boleh atau tidak boleh? Tapi bagaimana sih makna nikah mut'ah itu sehingga tidak boleh?
sehingga tidak boleh. Tidak catat ya. Nah, jadi oke, sebentar lagi ya, nanti bisa dibuka ya. Di sini sebetulnya ada problem tentang kesaksian. Kesaksian di dalam akad nikah itu ada banyak sekali. Satu, laki-laki saja itu, saksi itu laki-laki saja. Apakah saksi ini bisa diganti atau tidak? Apa sih fungsi saksi? Gitu loh. Ya. Nah, oke. Karena itu nanti pemahaman ini akan mengarah sebetulnya kepada sistem hukum keluarga hari ini, sebagaimana yang ada di dalam apa namanya undang-undang perkawinan, catatan pernikahan itu loh. Catatan pernikahan itu ini harus dikembangkan, harus diberitahu. Lagi-lagi karena kita bicara tekstual, reaksi dan sebagainya. Kesaksian ini menurut pandangan para ulama gimana? Mayoritas ulama ahli fikih selain madhab maliki, anna syahadata talzamu. Kesaksian itu harus, oke? Ketika berlangsungnya akad. Jadi waktu ya itu berhadapan gitu loh. Ya, pada dia sema syuhud agar para saksi juga mendengar ijab dan qabulnya ketika itu sudah disampaikan oleh kedua orang itu. Dari dua orang yang bertransaksi. Fa in tammal aqdu biduni syahadati waqa'a fasidan. Jika transaksi itu tanpa kesaksian maka pernikahan batal. Itu kata para madhab mayoritas. Ya, oke ya. Hadis sabiq yang diapal tuh ini hadis ini nih oleh banyak sekali orang. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ini juga harus dianalisis lagi nih. Coba ya. La nikah, tidak nikah. Tidak ada nikah. Bukan tidak boleh nikah. Kita la nikah. Illa biwaliyin wa syahidai adlin, kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Oke deh, kita sepakati bahwa itu tidak sah misalnya. Apakah tidak sah atau tidak sempurna juga tidak jelas. Tuh, ini maksud saya pengetahuan tentang ini menjadi penting karena kita tidak bisa memaknai menurut terjemahan kita. Nanti bisa salah juga. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Padahal ada ya, padahal ada. Gitu. Wadhahiru inda nikah wa bi tatahaqqaqu hikmatu syahada wa li anna syahadat kama qala al-Hanafiyyah syartu ruknil aqdi wa syartu wujudnya 'inda rukn. Jadi kesaksian itu menjadi bagian dari akad nikah itu. Oke. Nah, apakah baca terus nanti saya berpendapat ya. Wayarul Malikiyah. Ulama Malikiyah berpendapat anna syahadata syartun li sihhati zawaj sawa'un akanat 'inda ibramil aqdi am ba'dal aqdi wa qabla ad-dukhul. Kesaksian itu menjadi syarat sahnya pernikahan. Tetapi bisa dilakukan ketika akad itu atau sesudah akad itu. Dan sebelum dukhul. Nah, itu catatannya adalah kesaksian publik itu harus disampaikan, tetapi waktunya tidak harus pada saat akad nikah itu,
bisa sesudahnya. Tetapi sebelum masuk kamar, pengantin, itu ya, terus dikunci gitu, yang dengan gitu. Wa yustahabu waqad kuna 'inda al-'aqdi fa illam tasir syana wa al-'aqdi fa au qabluhu kana 'aqdu fasidan. Jadi kalau tidak sah pada waktu akad atau sebelum dukhul kana 'aqdu fasidan. Nah, gitu ya. Nah, kalau fasyahadatu 'indahum syartun fi jawazid dukhuli bil mar'ah la fi sihhatil 'aqdi. Jadi hanya syarat saja, bukan menurut sahnya. Aduh, ini ruwet sekali ya, Dul. Apa namanya istilah-istilah ini? Ada syarat, ada sah, gitu. Tapi begini aja deh, kalau agak sempat-sempatnya, Dul. Jadi saya ingin mengatakan saja, mungkin saja memprovokasi, bahwa kesaksian harus terjadi sebagai untuk membuktikan bahwa telah terjadi hubungan transaksi. Itu ya. Sebagai cara memberikan penjelasan kepada publik bahwa dua orang telah melakukan pernikahan. Nah, gitu aja. Ini namanya pembuktian. Jadi dua orang itu untuk menyampaikan sebagai bukti, sebagai Oke? Itu menurut saya ya bagus saja, tetapi akan lebih bagus kalau ditambah, karena kemungkinan kesaksian itu bisa palsu. Ya. Jadi pembuktian yang paling kuat adalah tertulis. Disahkan oleh sebuah hukum negara. Sehingga pembuktiannya itu kuat di dalam pengadilan pun. Kesaksian berdasarkan pernyataan orang, dua orang, itu kemudian dianggap sebagai cara menyatakan bahwa dua orang itu telah menikah, itu adalah karena di dalam tradisi oral. Tradisi oral. Artinya dengan cara itulah yang bisa disampaikan, kayak cerita-cerita. Tetapi dewasa ini saya kira telah terjadi perubahan dinamika masyarakat. Ada yang betul-betul, tetapi ada juga tidak bisa disokong. Gitu? Sama dengan kita punya tanah, akte tanah. Kalau tidak diaktekan, itu bisa bahaya juga. Kalau dulu boleh saja ngomong, ya saya beli dan begitu saja, sudah ya di apa itu, nggak usah dicatat pertanyaannya begitu aja. Kalau ada orang tanya, ya tanya itu aja, karena sudah dibeli. Tetangga coba tanya. Tapi sekarang kemudian tetangganya sudah tidak ada, misalnya gitu. Maka pencatatan oleh negara menjadi bukti paling kokoh, paling kuat tidak menyatakan bahwa ini adalah telah terjadi transaksi atau ini menjadi milik betul-betul dia. Nah, kalau gitu ya. Jadi nanti itulah yang saya sebut sebagai kontekstualisasi. Kontekstualisasi. Jadi konteks masa lalu itu benar. Pembuktiannya dengan cara itu karena memang itu dapat menjamin dulunya karena orangnya baik-baik, misalnya orangnya jujur-jujur. Nah, sekarang orangnya tidak jujur-jujur. Jadi ada maklar-maklar gitu bagaimana? Nah, ini Bu ya, ada hubungannya dengan maklar dan nikah mut'ah ini ya. Ini ada iya, boleh. Ada pertanyaan dari Kiai Mas Duki, KUA Gunung Kidul Bu ya. Iya. Wah, maju itu orang ya. itu. Mohon dijelaskan Bu ya, kategori termasuk nikah mut'ah ini apakah hanya dilihat dalam lafal ijab qabulnya
yang menyebutkan batas waktu? Bagaimana jika tidak diungkapkan secara sorry dalam ijab kabul, tetapi kedua calon mempelai sudah meniatkan dalam hati? Apakah hal seperti itu juga bisa dihukumi nikah mut'ah gitu? Ya, saya kira Pak Mas Tuki ya. Ya. Aduh, kita sudah membicarakan dulu ya Pak minggu lalu itu bahwa nikah mut'ah itu adalah perjanjian dua orang dengan menyebutkan batas waktu dan menyebutkannya upah gitu. Kemudian ya menyebutkan. Jadi kalau tidak ya nggak ada masalah bahwa nanti cerai lagi pada waktunya ya itu sih ya waktu juga kita bisa toh. Gitu. Jadi harus ada pernyataan waktu. Nah, dan makanya itu kemarin itu kita bicara mengenai apakah zawaj mut'ah atau zawaj mu'akkad gitu kan. Gitu ya. Sementara syurut syar'iyah itu aja bahasa yang sudah dikemukakan harus disebutkan waktunya dan bahasanya digunakan dengan bahasa mata tuki gitu ya, mata tuki gitu dengan kata-kata mata tuki. Dan di sana sebetulnya dengan kalau menggunakan bahasa Al-Qur'annya ya dengan ujroh, bukan mahar gitu ya, itu kan bukan ujroh. Jadi yaitu pada akhirnya secara formal nampak sekali pernikahan itu dengan maksud untuk senang dan untuk tertentu dan memberi upah gitu. Jadi kata itu sebetulnya adalah sama dengan ya mampir aja lah di warung itu, kemudian di gitu. Nanti lagi apakah ada saksi atau tidak saksi? Bagaimana? Oh, ada saksi. Gitu ya, itu iya gitu. Begitu yang sudah saya kira sudah kita sampaikan pada masa waktu yang lalu, yang minggu gitu ya. Ini jadi, ada lagi Buya dari Ibunya Luluk dari Malang. Oh, itu hebat. Wah, ibunya yang hebat itu. Oh, cerdas itu, ulama perempuan ulama lah. Nah, dari Malang. Ya, ini tentang nikah muda, Buya. Nah, bagaimana jika ada korban nikah muda yang sudah terlanjur beranak pinak, ternyata secara psikologis gagal mengatasi dalam dirinya sehingga sampai usia tua sering bertindak destruktif, kawin cerai tiada henti. Mungkin dampaknya apanya ya? Oh iya, betul sekali. Itulah. Saya kira bagus sekali ya fakta-fakta ini diungkapkan. Tapi kan tidak bisa kita menarik kembali ke belakang ya. Tidak bisa menarik kembali. Harus bagaimana dong? Ya kan gitu kan nggak bisa. Hukum itu selalu ingin mengatur dengan cara mengantisipasi tidak akan terjadi dampak yang membahayakan bagi kedua belah pihak kan gitu. Ini apa yang disamakan Mbak Lulu itu tentu saja adalah fakta-fakta yang kita prihatin, dan ini tidak boleh lagi terjadi adanya pernikahan anak itu. Gitu ya. Saya ingin mengatakan jangan terjebak pada sebuah hadis. Ya kan? Karena kita tahu, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuha wa illa takun fitnatan wa fasadan. Jadi fasad. Ini menjadi argumentasi nih Mbak Lulu. Harus gimana kan nih? Argumentasi agama nih, teks nih. Jika datang kepadamu man tardawna, orang yang kamu senang, dinahu akhlaknya, ya dinahu agamanya, dan hulukohu sebetulnya bagi saya sama saja ya,
akhlaknya, maka kawinkanlah. Tuh, gitu. Wa illa kalau tidak segera dikawinkan, maka khawatir akan terjadi fitnah dan kerusakan. Nah, ini saya bilang selalu akan menjadi dasar bagi orang tua. Tadi yang dulu tadi sampaikan atau siapa tahu menjadikan nanti bahaya kalau dari hubungan yang tidak diinginkan kan gitu. Dari begitu itu. Jadi jadi itu harus dianalisis bahwa ada fase-fase di mana sebetulnya orang itu sudah cukup untuk menikah gitu ya. Sudah punya gairah menikah, maka kawinkanlah. Tetapi juga menurut saya sih tetap saja harus memperhatikan tingkat kesehatan reproduksinya, kesehatan intelektualitas, kemampuan untuk mandirinya, gitu tuh, pengetahuan yang cukup dan sebagainya. Karena itulah cara yang mengantisipasi masa depan yang ke depan bagi kebahagiaan, bukan membicarakan tentang isu ini dan dalam banyak sekali masalah termasuk nanti adalah wali gitu. Wali. Nah, gitu ke depan kita akan bicara tentang wali nikah. Apakah masih harus begitu? Karena ini juga menjadi masalah bagi anak-anak yang tidak tahu menahu tiba-tiba sudah menikahkan dan itu membahayakan bagi anak itu sendiri. Baik ya gitulah sebisanya begitu. Ya justru ini Bu ya, Mbak Luluk menanyakan asbabul wurudnya hadis yang tadi itu Bu ya katanya. Iya. Apakah kata Mbak Luluk, apakah ini hadis ini ditujukan kepada orang hipersek katanya? Mungkin saja ya. Hipersek bukan hipersek ya, saya kira itu tradisi-tradisi yang seperti kita juga seperti tadi itu. Tapi konteksnya masyarakat masa lalu itu memang tidak ada lagi cara berpikir begitu. Jadi posisi perempuan, itulah lagi-lagi saya kira kita harus tidak lagi mengembalikan situasi masa lalu, karena situasi masa lalu itu mempunyai sejarahnya sendiri, memiliki konteks budayanya sendiri, itu ya. Iya. Jadi perkawinan anak itu dulu banyak juga sih. Karena fungsinya nggak ada lagi, cuma difungsikan oleh kebudayaan itu perempuan sebagai, yaitu saya selalu mengatakan mut'ah wal mata'. Itu jadi kesenangan, sebagai kesenangan untuk melayani kebutuhan seks laki-laki, tidak untuk yang lain. Meskipun lagi-lagi kita harus tetap berpikir bahwa itu sedang di dalam proses perbaikan, transformasi. Jadi kita tidak boleh berhenti melihat kasus masa lalu itu sebagai final. Sebab kalau itu diyakini sebagai final, maka ya kita akan kembali kepada masa lalu yang perempuan sudah tidak lagi, dan kita memasukkan perempuan kepada proses sebagai objek kesenangan, objek seks dan sebagainya. Selalu begitu deh. Yang diperlukan analisis dari bolak-balik, analisis sejarah, analisis budaya, analisis itu, karena yang membentuk sifat pikiran adalah itu. Jadi gitu ya. Jadi selesai deh masa lalu itu, harusnya harus diperbaiki. Jadi tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Oke, Bu ya, sudah 1 jam. Oke. Ya baik, terima kasih ya. Nanti saya kira ada beberapa hal yang meskipun belum diselesaikan, saya sudah ngomong bahwa kalau kita komitmen untuk mengangkat posisi perempuan setara dengan laki-laki,
karena dia sudah memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, baik secara intelektual maupun secara finansial maupun secara fisikal gitu ya. Maka kita harus berbuat adil. Misalnya contoh ini provokatif lagi nih, tapi sekedar ke depan ini perempuan disyaratnya dan kesaksian itu harus laki-laki. Tuh. Maka kalau kita bisa berpikir tadi basisnya perempuan sudah bisa secara intelektual, secara moral, secara finansial, secara itu sudah sama, maka seharusnya perempuan bisa menjadi saksi di dalam pernikahan itu. Begitu antara lain. Soalnya di dalam saya mengalami kasus nih sebetulnya sih. Teman saya di Komnas Perempuan dulu, dia namanya juga adalah mungkin Farid ya. Dan temannya itu yang ingin menjadi saksi dalam perkawinannya. Setuju, tetapi KUA nggak boleh. Masalahnya karena harus berpegang kepada undang-undang. Nah, jadi saya kira kita harus menghormati kemampuan perempuan untuk bisa tampil sebagai saksi di kemudian hari ya. Mudah-mudahan. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas pencerahan malam hari ini di pengajian kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga kepada Kiai Mas Duki, Nyai Lulu, Farida, Bu Direktur Rahima, Mbak Pera, lalu dari Sumeneb LKKNU Mbak Odak yang sudah mengikuti pengajian. Berikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang kesayangan kita untuk mengikuti pengajian bersama Kiai Husein di minggu-minggu berikutnya setiap malam Sabtu. Terima kasih. Ya. Saya ingin mengadakan puisi sambil aja quotes ya. Jika lilin telah kau nyalakan, jangan berhenti memandanginya saja. Bawalah lilin itu ke tempat yang lain yang membutuhkan cahaya. Oke? Luar biasa, keren Buya. Terima kasih Buya, nanti akan dicatat bikin quote. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan malam Sabtu berikutnya. Semoga Buya sehat, dalam kondisi sehat, juga terus mengaji di malam Sabtu ini bersama teman-teman semuanya. Terima kasih, bersama Membodala Inspirasi Keadilan Relasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata Mbak Uluk, puisinya bagus banget ya. Jadi gimana tuh? Sudah sudah catat belum? Oh, belum, nanti dicetak ulang Bu ya. Oh, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Bude Nur Hasana dari Bogor sudah bergabung. Halo. Iya, ini apa ya?